Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini berjumpa lagi dengan saya, Nenek Nurjana, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan Bahasa Indonesia melalui sistem daring asinkronus, yaitu melalui video pembelajaran. Setelah teman-teman menyimak video pembelajaran, ada tugas yang harus teman-teman kerjakan ya. Namun sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar bagaimana presentasi yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan formal. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana perkembangan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya. Adapun subcapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Mahasiswa dapat menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, yaitu tujuan dan indikator pembelajarannya, dan lagi mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia di masa sekarang. Kita lanjutkan ya pada materi. Teman-teman pernah nggak bertanya, sebetulnya kata Indonesia ini berasal dari bahasa apa ya? Kata Indonesia ini berasal dari kata Indonesian. Kata ini pertama kali dikenalkan oleh George Winslow. Kata ini mengacu pada kelompok ras Polinesia atau ras kulit sawo matang yang mendiami Pulau India. Indonesian digunakan oleh etnolog Belanda pada 1884 sampai 1894. Yaitu digunakan oleh Adolf Bastian. Kata ini merujuk pada orang-orang yang memiliki bahasa dan budaya di gugus kepulauan India sampai dengan Madagaskar, Nusantara hingga Formosa. Kemudian tahun 1917 istilah Indonesian ini kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda menjadi Indonesis dan digunakan oleh perhimpunan mahasiswa yang tertarik pada masalah Hindia. Adapun nama organisasinya adalah Indonesisch Verbond van Studenten. 1922 perhimpunan mahasiswa pribumi ini kemudian mengubah namanya menjadi Indonesisch Vereniging. Dan 1924 nama tersebut diserap ke dalam bahasa Melayu atau diubah menjadi bahasa Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, dari Indonesia menjadi Indonesis dan kemudian menjadi Indonesia. Nama Indonesia kian populer di kalangan intelektual muda dan ini juga menjadi satu semacam pemicu gerakan intelektual dan menjadi cikal bakal Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Nah, kemudian gerakan intelektual muda ini mengerucut pada peristiwa Kongres Pemuda I yang berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Kala itu Muhammad Yamin merancang Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda I yang isinya kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu. Rancangan ini kemudian dikritik oleh seorang jurnalis yang juga tokoh Yogyakarta yaitu M. Tabrani. Ia menanyakan kenapa bahasa persatuan kita bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Kemudian yang lain menanggapi, dari mana bahasa Indonesia? Kan tidak ada bahasa Indonesia. Kita buat sekarang bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Saran M. Tabrani tersebut diakomodasi dalam Sumpah Pemuda sehingga kita mengenal rancangan Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kenapa ya bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa cikal bakal bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perdagangan atau bahasa perhubungan. Kemudian bahasa Melayu juga memiliki sistem bahasa sederhana, berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang cenderung lebih rumit gitu ya.
Kemudian bahasa Melayu juga memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Melayu memiliki kebudayaan, memiliki sastra, dan juga memiliki filsafat atau kearifan lokal. Dan suku bangsa menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau menerima bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Jadi tidak ada satu penolakan dari suku bangsa yang pada saat itu ya, yang berkumpul dalam Kongres Pemuda untuk menerima bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Nah, kini bahasa Indonesia berkembang sangat pesat. Kini bahasa Indonesia memiliki penutur bahasa ke-10 terbanyak di dunia. Kita patut berbangga ya dengan hal ini. Dan bahasa Indonesia kini dipelajari di 50 negara. Jadi banyak sekali ya, 50 negara ini mempelajari bahasa Indonesia, dan beberapa universitas di luar negeri itu sudah memiliki program studi bahasa Indonesia. Turut berbangga ya kita ya. Selanjutnya, pembelajar bahasa Indonesia ini sudah sangat banyak. Sekitar 100 ribuan lebih pembelajar bahasa Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Kita juga harus berbangga dengan pencapaian-pencapaian itu. Nah, saya kira materi kita sampai di situ ya teman-teman. Nah, setelah menyimak presentasi, maka teman-teman buatlah refleksi pembelajaran. Silahkan buat catatan singkat sebanyak 2 paragraf tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di generasi Z. Kita sudah mengetahui ya bagaimana perjalanan penggunaan bahasa Indonesia, lahirnya bahasa Indonesia, dan keadaan bahasa Indonesia pada masa ini yang menjadi bahasa internasional. Nah, kira-kira adakah teman-teman punya pendapat mengenai penggunaan bahasa Indonesia di generasi Z? Silakan tulis ya dengan tulis tangan, dan kemudian diunggah dalam bentuk PDF, dan kemudian nanti diunggah pada tautan Google Drive di bawah ini. Silakan ya teman-teman ya. Baik, saya kira berikut saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.